Hei, menyingkir. Apa kalian tidak lihat ada yang pingsan? Sumuka, nona muda keluarga Su. Kenapa kalian semua hanya berdiri terpaku di sana? Cepat, telepon 120. Beraninya kita. Kalau Tuan Muda Su balas dendam. Kalau kamu bisa, tolong dia bangun. Kalian, Hei, kamu kurir payah. Jangan ikut campur urusan orang lain. di siang bolong, kalian biarkan gadis itu tergeletak di tanah. Semua menyingkir. Tunggu saja pembalasan Tuan Muda Su. Sebaiknya dioperasi sesegera mungkin. Kalian keluargakan. Aku tidak. Pergi bayar biayanya dulu. Dokter. Cepat bayar biayanya. Hai, dokter. Ya ampun, situasi macam apa ini? Sial. 8.000 yuan. Itu gaji sialanku selama 2 bulan. Kak, kau harus baik-baik saja. Saya masih punya 300 utang luar untuk dibayar. Kalau sudah bangun, segera hubungi aku. Ya ampun, 800.000. 800.000. Ternyata 800.000. Apa ada yang salah transfer? Atau bank yang salah? Apa aku benar-benar bisa menghabiskan uang ini? 800.000 sudah masuk rekeningmu. Siapa-siapa yang bicara? Sistem memutuskan untuk memberimu kekuatan super. Itu dimulai-mulai hari ini. Kau hanya perlu mengeluarkan 1 yuan. Sistem otomatis kembalikan 100 kali. Tidak pernah ilegal. Aku protagonis pria novel ini ya? Tidak, tidak. Aku harus mencobanya. Pesan makanan untuk 15. 1.500 yuan milikmu sudah diterima. Sialan, ini sungguhan atau palsu? Tuan Chen, tentu saja benar. Selanjutnya, silakan alami setiap detik hidupmu. Pesan makanan untuk 15. 1.500 masuk ke rekening. Ratusan ribu, jutaan, puluhan juta. Aku tidak pernah menyangka ini. Membayar utang juga bisa. Aku tidak hanya melunasi semua utangku. Aku juga sudah jadi jutawan. Oh, benar. Tagihan. Yan, kalau rusak, rusak saja. Mulai sekarang, kalian tidak perlu mengikutiku lagi. Aku akan pamit pada kalian semua. Persetan denganmu. Di mana paket-paketku? Di mana paket-paketku? The film was translated and narrated by M Media. Halo bos. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Bisakah aku melihat rekaman pengawasmu? Karena aku pergi menolong seseorang sore ini. Semua paketku hilang. Pergi sana, pergi sana. Aku tidak tahu, pergi minta bantuan polisi. Kamu mau apa? Begini, bos. Kamera pengawasmu langsung tertuju ke vanku. Jadi aku berharap. Aku ingin. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Sialan. Penegak jalanan. Kamu kurir sialan, kamu buta ya. Kamu ingin mati ya? Bos, mereka jelas memukulku duluan. Penegak jalanan. Bos, kamu lihat itu. Siapa sebenarnya yang memukul siapa? Dia yang memukul kalian. Ponselku rusak karena kamu. Kamu bayar 20.000. Kalau begitu aku tidak akan mengurus masalah ini lagi. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Hei, aku bilang, anak muda, bayar saja dan selesaikan. Dua bersaudara itu sangat terkenal di jalan ini. Kamu akan menyesal kalau nanti makin sakit. Kamu dengar itu. Kamu kurir sialan. Kalau kamu tidak membayar uang ini. Mulai sekarang, jangan mengantar di jalan ini lagi. Kamu bahkan belum repot-repot bertanya-tanya tentang kami dua bersaudara di jalan ini. Kalau begitu aku akan memberimu 50.000. Kau bantu aku melakukan sesuatu. 50.000. Kamu pecundang miskin bau. Kamu bisa mendapatkan 50.000. Aku akan bersujud dan meminta maaf padamu. Kok kurir sepertimu bisa dapat 50.000? Bohong aja nggak rapi, udah berani membual. Orang sepertimu hanya menilai dari penampilan. Hari ini, aku akan menilaimu dari penampilanmu saja. Kamu pecundang miskin bau, manusia, gak layak. Kamu hanyalah serangga bau di bawah kakiku. Kamu tidak pantas berbicara masuk akal denganku.
Jika aku memberimu 50.000, apa kau mau berlutut minta maaf padaku? Kamu pecundang bau. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, maka masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Aku bisa memberimu 50.000. Tapi kau harus membantuku melakukan sesuatu. Bantu aku menemukan paket-paketku yang hilang itu. Dia benar-benar pecundang bau. Di saat begini, kamu masih mikirin paket jelekmu. Yakin kamu nggak bisa ganti rugi paket itu? Buka kode pembayaranmu untukku. Berikan dia. Sudah ditransfer. $800.000. Bagaimana kamu punya uang sebanyak itu? Berlutut, sujud dan minta maaf. Dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Tidak. Tidak mungkin. Mencari uang terlalu mudah. Jika bukan karena kalian para penjahat, aku sudah hasilkan ratusan juta dari kamu. Dia benar-benar transfer 50.000 ke aku. 50.000. 50.000 hanya 50.000. Itu hanya biaya satu sarapan bagiku. Hei, kemarilah dan lihat. Ini kartu banku yang lain. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan, 35 juta. Kakak. Baru saja, aku, adik kecil ini buta dan gagal mengenali orang hebat. Kamu mau melihat rekaman pengawasan kan? Ayo, kesini. Ya. Kakak, ada apa lagi yang perlu dibantu? Mencari paket kan? Aku akan segera membantumu mencarinya. Tunggu. Kau belum bersujud dan minta maaf padaku. Kakak, aku salah. Maaf, aku salah perlakukan ME. Aku benar-benar tidak mengenali kehebatanmu. Tolong maafkan kami. Kami akan kerja mati-matian demi kakak. Bukankah kau tadi cukup sombong? Baru saja, suara kami agak terlalu keras. Kamu lihat, mulutku yang kotor. Kakak, tolong lihat. Kamu juga sudah melampiaskan amarahmu. Aku masih punya ibu berusia 80 tahun di rumah. Ya, kakak. Tunggu sebentar. Kakak. Aku sudah berubah pikiran. Aku sudah menyiapkan 500.000 di sini. Kalian berdua tampar satu sama lain. Yang bisa bertahan sampai akhir dapat 500.000. Kakak. Apa yang kamu lakukan? Maaf saudaraku. Orang-orang mati demi kekayaan. Aku sudah muak denganmu. Hai, kakak Mufrina. Kakak ingin melihat rekaman pengawaskan. Ayo, minum air. Minum air. Kemarilah. Kemarilah. Astaga, anak muda. Sudah lama aku tahu kau bukan orang biasa. Ini minumannya. Silakan lihat-lihat. Sudah bisa ku tebak sejak lama. Tadi kau bilang aku pecundang bau, bukan? Lihatlah mulut kotor saya. Aku benar-benar buta seperti anjing. Ini, mau ku bantu mencarinya. Tidak perlu, aku sudah menemukannya. Ternyata kau. Ini benar-benar keterlaluan. Sekarang, apa yang harus kulakukan setelah menghasilkan uang? Chen Qiao, Xin Qiao. Bibi Wang. Apa yang kau lakukan di sini selarut ini? Bibi Wang, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Apakah jumlah yang kubayar salah? Astaga, kita semua keluarga di sini. Meskipun kau tidak mengembalikan uang bibimu, tak ada yang bakal ngomongin kamu. Itu hanya Chen Qiao. Penduduk desa yang lain berbeda. Kau tahu itu. Sebaiknya kau sembunyi dulu hari ini. Apa maksudmu dengan itu, Bibi Wang? Bibi Wang. Hai, Bibi Wang. Paman Li. Aneh sekali, Bibi Wang. Biasanya sangat riuh. Ada apa hari ini? Kakak, aku kembali. Hei kakak. Tekanan darahnya sedikit tinggi. Dia akan segera bangun. Tapi kalau kau tanya padaku, kau, sebagai adik, terlalu tidak bertanggung jawab. Dia membesarkanmu sendirian. Chen Yu, saudara perempuan Chen Qiao. Kau seharusnya lebih jarang membuatnya marah. Kondisinya adalah kasus tipikal pingsan karena marah. Setelah dia bangun, dia akan istirahat sebentar. Dan dia bisa pulang besok. Baik. Kakak, kau sudah bangun. Apa kau merasa tidak enak badan lagi di suatu tempat? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kiao, beritahu kakakmu yang sebenarnya. Apa kau melakukan sesuatu yang tidak pantas? Dulu saat ayah Yao berobat, kau meminjam uang untuk pengobatan ayahnya. Tadi malam,
Bibi Wang datang ke rumah kita dan kabari aku kalau semua uangnya sudah lunas. Beritahu kakakmu yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan uang ini? Aku janji. Uang ini jelas bukan hasil cara ilegal. Aku dengar Zhang Zheng juga akan kembali. Dia tidak akan melepaskanmu. Dengarkan kakakmu. Pergi. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Jangan khawatir, Kak. Masalah kecil ini bisa kutangani. Orang-orang di desa tidak akan memihakmu. Siapapun tak berani ganggu keluarga Xiang. Kau istirahat dulu. Besok aku akan pulang dan berkemas. Mari kita tinggalkan tempat ini saja. Ayo beli yang ini. Beli yang ini juga. Aku kaya, aku kaya. Kiao, kita tidak akan pergi ke perjamuan ini. Jangan khawatir, Kak. Mereka semua orang dari desa yang sama. Mereka tidak akan menargetku. Dasar bocah nakal. Apa yang kau janjikan padaku kemarin? Cepat, ayo pergi, cepat. Jangan khawatir, Kak. Kita punya uang sekarang. Jangan takut, ayo pergi. Astaga, kau benar-benar berani datang. Bukankah ini mantan pacarku yang tidak berguna itu? Apa yang kau lakukan di sini? Lin Priau, apa kau punya hati nurani sama sekali? Apa aku punya hati nurani? Chen Qiao, apa kau punya hati nurani? Lihatlah apa yang kau lakukan setiap hari. Mengantar paket, mengantar makanan. Sekarang lihat Tuan Muda Zhang, menikmati hidangan lezat setiap hari. Orang macam apa kau ini? Lin Priau, kau. Yao, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kenapa dia bisa mengatakan itu? Seberapa banyak kesulitan Yao alami bersama dia? Yao adalah putri kesayanganku. Jangan bermimpi yang mustahil, kalian sekeluarga. Tepat sekali, ayah. Lihat Tuan Muda Zhang, pria dengan penampilan dan bakat luar biasa. Sekarang lihat Chen Qiao ini, dari ujung ke ujung, dia kalah jauh sama Tuan Muda Zhang. Lin Priau, jangan keterlaluan. Tuan Muda Zhang, aku sangat takut. Dia bilang aku menindasnya. Chen Qiao, orang macam apa kau ini? Dan kau berani berbicara pada Yaoku seperti itu? Ku dengar saat kalian berdua berkencan. Kau bahkan tidak memegang tangannya. Kau sampan. Seseorang sekali berdia. Sepertinya truk sampah pun gak muat. Apa yang kau katakan, Chen Qiao? Cukup Yao. Dia hanya mengamuk dalam ketidakberdayaannya. Chen Qiao, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Di depan semua orang ini. Bisa dapatkan seumur hidupmu. Ya, dia putri kesayanganku. Keluargamu takkan pernah mendapatkannya. Kalian semua. Paman. Jika aku tidak meminjamkan uang padamu, mungkin kau masih diranjang rumah sakit ya? Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Apa maksudmu? Terbaring di ranjang rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Yao yang merawatku setiap hari. Perintah pindah ke VIP datang dari Tuan Muda Zhang? Dan kau apa yang kau lakukan? Kau berutang banyak uang. Mengaku itu untuk pengobatanku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Kau. Tepat sekali. Dari awal sampai akhir, Tuan Muda Zhang yang atur semuanya. Apa yang kau lakukan? Apa kau pantas untukku setelah bertahun-tahun ini? Kita bersama. Chen Qiao, kau tidak hanya tidak berguna, tapi kau juga memfitnahku. Jelas aku yang meminjamkan 400.000 padamu. 400.000. 400.000. Kau membuatku takut setengah mati. Apa kau punya uang sebanyak itu? Apa kau punya bukti? Siapa yang bisa membuktikannya bahwa kau meminjamkan uang ini kepada ayah Lin? Semua penduduk desa bisa membuktikannya. Jangan pikir hanya karena dapat beberapa boneka, kau bisa menutupi kebenaran menjijikkanmu. Kau meminjam uang dari penduduk desa, jelas untuk berjudi. Kau klaim itu buat pengobatan ayahku. Betapa menjijikkan. Omong kosong. Qiao, dia bukan orang seperti itu. Kak, jangan marah, itu tidak sepadan. Itu. Hei, kemarilah. Tuan Zhang, beritahu kami. Izinkan saya bertanya. Apa kau mengenalnya? Ya, aku mengenalnya. Chen Qiao benar. Dia meminjam banyak uang dari desa beberapa waktu lalu. Siapa yang tidak mengenalnya? Kau dengar itu, dia bilang dia mengenalku. Ayo, cepat beritahu dia, untuk apa aku meminjam uang. Bicaralah dengan bebas. Tapi, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Ya. Itu untuk berjudi. Chen Qiao, kau hanya seorang penjudi busuk.
Pecundang yang menyedihkan. Dan kau masih bermimpi katak memakan daging angsa. Kau masih memfitnah orang. Jika kau merangkak di bawah kakiku hari ini, dan memanggilku ayah 3 kali, aku akan membiarkanmu meninggalkan desa ini. Tuan Muda Zhang, lihat dia. Dia terlihat seperti anjing. Bukankah dia selalu seperti anjing di depanku? Kau memfitnahnya. Bagaimana kami memfitnahnya? Bukankah semua penduduk desa melihatnya? Baiklah. Kalian semua, apa kalian semua begitu terikat pada kekuasaan dan kekayaan, sampai kalian bingung soal benar atau salah? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Chen Qiao, aku akan memberimu 10 detik. Merangkak di bawah kakiku. Panggil aku Ayan. Jangan buang waktu penduduk desa. Keuntungan masih harus dibagi ke warga desa. Benar. Ya. Lin Peiyao, Shang Sheng. Apa kau benar-benar berpikir kau sangat kaya? Aku lebih kaya darimu. Dia bilang dia lebih kaya dari kita. Chan Kia, kamu gila. Kau lebih kaya dari kami. Lihatlah apa yang kupakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam hidup ini, kau tetap tak bisa beli, bahkan di masa depan. Dan ini hanyalah uang saku harian Tuan Muda Zhang. Kau tidak pantas. Chen Qiao, jika otakmu tidak berfungsi dengan baik, pergilah ke dokter. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kiao, jangan bicara besar. Ya, Chen Qiao. Jangan bicara besar. Bibi Lei dan Paman Shangmu keduanya menonton di sini. Semua tetangga juga menonton. Chen Kia, kau pecundang miskin. Tuan Muda yang punya 10 juta di kartunya. 10 juta? Kau mungkin bahkan tidak bisa membayangkannya kan? Proyek ini secara pribadi ditunjuk oleh Presiden Su untuk bekerja sama dengan Tuan Muda yang kami. Dan kau pikir kau pantas? Chen Qiao, cepat Tuan. Jangan buang waktu untuk menghasilkan uang. 10 juta terlalu sedikit, bukan? Jangankan 10 juta. Aku juga bisa menghasilkan 100 juta untukmu. 100 juta? Kau benar-benar gila. Apa kau tahu berapa 100 juta itu? Chen Qiao, berhentilah berpura-pura menjadi orang penting di sini. Kau hanyalah seorang pecundang yang tak bisa hasilkan 100 yuan dan 100 juta. Jika kau bisa menghasilkan 100 juta hari ini, aku akan memakan ponselku di tempat. Sekumpulan penjilat yang menilai orang dari penampilan mereka. Bagiku untuk menghasilkan 100 juta, itu hanya masalah mengangkat jari. Chen Qiao, mengapa menggerakkan jarimu untuk menggosok kotoran lama di wajahmu? Bisakah kau melakukannya atau tidak? Jika tidak bisa, aku akan menunjukkan saldoku. Tuan Muda Zhang, ngapain buang kata buat dia? Suruh dia segera berlutut dan minta maaf. Orang sepertinya mengutak-atik batu bata rusak sepanjang hidupnya, tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Beruntung aku buang si pecundang miskin itu. Sangat memalukan. Kita panggil polisi saja. Jangan meladeni dia. Kak, jangan khawatir, tidak apa-apa. Tuan Muda Zhang, apa yang baru saja kau katakan? Jika aku bisa menghasilkan uang sebanyak itu, kau akan memakan ponsel ini kan? Apa kau gila? Tidak bisakah kau mendengar dengan jelas? Ayah, lihat orang macam apa dia ini. Dia masih berani bertanya pada Tuan Muda Zhang. Dia benar-benar gila. Yao, untungnya kau tidak bersamanya. Kalau tidak, hati ayah akan sakit sekali. Chen Qiao, sudah kubilang padamu. Jika kau benar-benar punya 100 juta, aku tidak hanya akan memakan ponselmu, aku bahkan akan memanggilmu kakek. Silakan tertawa. Kau benar-benar tidak tahu, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Tapi kau harus menjadi manusia dulu. Kau hanya anjing bagi Tuan Muda Zhang dan Yao. Itu saja. Benar, ayah. Tuan Muda Zhang, apa kau tahu, sebelum ini, dia praktis ingin berlutut dan menjilat kakiku. Aku suruh dia bawakan air cuci kaki, dan dia sangat bersemangat. Lin Priau, kau pantas. Apakah aku pantas atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi aku hanya tahu bahwa kau selamanya tidak akan pernah bisa mendapatkan Yao kami. Hanya pecundang menyedihkan. Aku harap sebentar lagi kau tidak akan menyesali apa yang sudah kau katakan. Aku menyesal tidak mengusirmu lebih cepat. Baiklah.
Ayo, Kak, lihat. Kiao Kiao? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kak, sudah kubilang. Hidup kita The akan film semakin was baik. translated and narrated by M Buka Media. matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Berapa banyak uang di sini? Chen Kiao, lebih dari 150 juta dari mana kau mendapatkannya? Sudah kubilang tentang anak ini, kau tidak bisa bersamanya. Dia tidak jujur. Walau kemampuan Photoshopnya sangat kasar, dia tetap bisa pakai itu untuk menipu orang. Chen Kiao, Chen Kiao. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Kau menggunakan gambar yang sangat jelek untuk menipu tuan muda ini. Kau benar-benar lucu. Aku juga membelinya. Aku membeli semuanya. Dan 100 juta. Kau benar-benar punya nyali. Aku harus kirim uang supaya kau percaya. Percayalah pada kakakmu. Sekarang cepat berlutut. Chen Kiao. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Segera berlutut. Lalu bersujud. Dan bawa adikmu yang kuyuh. Dan pergi bersama. Aku memperingatkanmu. Jangan menghina kakakku. Aku tidak hanya menghinamu, tapi juga adikmu. Aku akan buat kalian berdua bayar nyawa di sini. Tuan Han sudah tiba. Tuan Han. Tuan Han, Anda datang tanpa kabar sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Halo, Tuan Han. Saya Lin Peyao. Saya pacar Tuan Muda Zhang. Kehadiran Tuan Han di sini benar-benar menghormati kediaman sederhana kami. Ya, selamat datang kunjungan dan bimbingan Anda. Xiao Zhan. Orangnya tidak hebat, tapi pacarnya baik. Kau pasti menghabiskan semua uangmu untuk wanita kan? Anda bercandakan, Kakang Han. Mohon terima tanda penghargaan kecil ini. Tetap harus Anda kan? Orang yang berbakat dan terhormat. Semua orang mendengarkan Tuan Han. Kerjasama kita pasti akan sukses besar. Karena Kakak Han sudah berbicara, maka kerjasama kita pasti akan melambung tinggi. The film was translated Ngomong-ngomong, and di mana Presiden narrated Su hari by ini? M Media. Ya, aku dengar. Presiden Su adalah wanita tercantik di Suqian. Aku berharap bisa melihat sekilas. Bisakah Anda menanyakan jadwal Presiden Su? Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Ini tidak bisa. Orang-orang ini, Tuan Han, Anda tidak tahu. Dua pecundang miskin ini selalu menolak izin kami mengembangkan tanah. Kami baru saja akan memberi mereka pelajaran. Lihat, hanya mereka berdua. Kiao Kiao, biarkan saja. Mereka sepertinya dari grup besar itu. Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Kak, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Mereka berdua, benar, tidak akan membiarkan kami mengembangkan. Anda tidak tahu. Kesulitan saya. Pecundang miskin ini bahkan membual bahwa dia punya 100 juta. Dan bahkan ingin memberi saya pelajaran. Ya, Tuan Han. Dia juga bilang dia akan mengusir Tuan Muda Zhang dan mengambil alih tempatku. Saya takkan biarkan dia merebut posisi Anda. Ya, Tuan Han. Anda benar-benar tidak tahu. Dulu, ketika saya sakit dan dirawat di rumah sakit, Tuan Muda Zhang yang membayar biaya saya. Anak ini meminjam uang dari semua orang di desa. Mendapatkan ratusan ribu. Mengaku itu untuk saya. Tidakkah menurut Anda itu menjijikan? Menarik. Tak kusangka perjalananku ke sini semenarik ini. Seorang pecundang miskin dengan 100 juta. Dan tidak akan mengizinkan pengembangan. Astaga. Tunjukkan pada saya 100 juta. Tuan Han. Dia hanya pecundang miskin. Dari mana dia bisa mendapatkan 100 The juta? film was translated Kak, jangan and khawatir, tidak narrated apa-apa. by M Media. Anda hanya pecundang. Karena Anda berulang kali menghambat proyek kami. Sekarang sampai seperti ini. Tuan Han dari grup Su kami telah tiba secara pribadi. Cepatlah berlutut untuk meminta maaf. Menghalangi pembangunan. Zhang Sheng, kamu makin jago memfitnah orang tiap hari. Memfitnah orang.
Anda si miskin, kenapa Anda tidak berkaca? Anda pikir Anda siapa? Segera minta maaf. Benar Chen Qiao. Jangan biarkan keinginan pribadimu merugikan seluruh desa. Anda benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau benar-benar menarik. Aku kasih uang pinjaman buat pengobatan kamu dan ayah. Dan kau tidak hanya mengkhianatiku. Kau bahkan balik menuduhku. Sekarang kau mengundang seseorang bernama Tuan Han. Tuan Han ini bosmu kan? Ayo, keluarkan mesin POS. Akan kutunjukkan padamu, apakah aku bisa menghasilkan uang ini hari ini. Tidak perlu, tidak perlu. Tuan Han, dia hanya pecundang miskin. Dari mana dia bisa mendapatkan 100 juta? Anda berlutut dan minta maaf. Tuan Han, setidaknya dengarkan dulu cerita lengkapnya ya. Apakah saya perlu tahu? Anda pecundang bau. Menghalangi pembangunan grup Su kami. Kayak akal sehat. Chen Qiao, orang macam apa kamu ini? Dan kamu berani menunjuk-nunjuk grup Su kami. Chen Qiao, aku pikir kau benar-benar gila. Apa kau bahkan tahu siapa yang berdiri di depanmu? Sudah saya bilang dari dulu. Anak ini punya niat buruk. Jangan buang waktu saya lagi. Kalau saya, kesabaran saya terbatas. Cepat selesaikan masalah ini. Ketika Presiden Su tiba nanti, dia tidak akan semudah saya diajak bicara. Berapa harga jual tanah di desamu? Aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat, baiklah. 2 kali lipat harganya. Anda gila omong kosong apa yang Anda bicarakan. Chen Qiao, aku pikir kau benar-benar gila. Kau benar-benar picik. Menilai orang dari penampilan mereka. Si miskin berani bicara bebas di depan Tuan Han. Saya rasa Anda tidak ingin hidup lagi. Bagaimana jika aku mampu membelinya? Nah, Anda mungkin tidak punya konsep tentang uang. Ini bukan cuma main rumah-rumahan atau lumpur di rumah. Aku tahu kau takkan menangis sampai lihat peti mati. Tuan Han, apa yang kau lakukan di sini? Limi, asisten Presiden Su. Apa kau tidak tahu Presiden Su akan segera tiba? Anda tidak tahu. Ada yang terus halangi pengembangan kami di sini. Sebidang tanah ini, kami sedang memberinya pelajaran. Kakak Han, ini Sekretaris Li, asisten Presiden Su. Sudah lama ku dengar Sekretaris Presiden Su cantik. Benar saja reputasinya itu benar. Korporasi besar seperti Grup Su. Kupikir cuma segelintir orang yang memutarbalikkan fakta. Dan memfitnah orang lain. Apa yang Anda katakan? Sekarang bukan hanya saya di sini. Sekretaris Li juga ada di sini. Sekarang aku sibuk, tak mau dengar ocehanmu. Tuan Han, bereskan ini. Presiden Su akan segera tiba. Qiao, mereka semua mengatakan itu. Ayo kita pergi saja. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan menelan. Aku tidak dapat menelan kemarahan ini. Anda ini apa? Chen Qiao. Sekarang cepat menyingkir. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tunggu sebentar. Sekretaris Li, ada apa? Jangan khawatir, saya akan memberinya pelajaran. Chen Qiao, pecundang bau ini. Kau baru saja memanggilnya apa? Chen Qiao. Hanya nama pecundang bau. Minta maaf. Apa kau mendengarku? Chen Qiao, cepat minta maaf. Aku bilang, aku ingin kalian semua minta maaf. Apel. Apakah kamu salah? Ya, Sekretaris Li. Tuan Mude Shang adalah mitra Anda. Sekretaris Li, apakah dia pecundang miskin, lumpur busuk, yang tidak bisa ditempelkan ke dinding? Apakah Anda? Tuan Chen. Aku buta akan kehebatanmu barusan. Tuan Chen, mohon maafkan aku. Limi ini. Apakah Anda salah mengenali saya? Dia hanya pecundang miskin. Dia sudah bilang, dia tidak mengenal Anda. Limi, dia mantan pacarku. Seorang penjudi busuk, pecundang miskin. Satu kata lagi, aku akan mencabut gigimu satu persatu. 5 kilogram emas, 5 juta tunai, dan sebuah Mercedes-Benz. Untuk Tuan Chen. Limi, apakah Anda salah? Ya, Limi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau baru saja mengatakan dia adalah orang miskin, penjudi, pecundang bau? Ya, dia memang begitu. Ini adalah peringatan. Minta maaf kepada Tuan Chen.
Kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Menyingkir. Beraninya kau bicara seperti itu pada Li Mei. Sekretaris Li. Maafkan saya. Disiplin saya kendur. Saya menyinggung Anda. Jiang Zheng. Apa yang kamu katakan, Jiang Zheng? Tepat sekali, Shan Shen. Bukankah kau tuan muda teratas? Diam. Ada apa, Li Mei? Presiden Su memberimu otoritas sebesar itu. Itu cuma buat kamu menindas orang pakai kekuasaan. Saya melakukan ini demi perusahaan. Anda dipecat. Bapak Chen, menurut Anda, penanganan ini bisa diterima? Li Mei, kurasa akan lebih baik begini. Untuk memastikan proyekmu berjalan lancar, kau sebaiknya mencari orang lain untuk bekerja sama. Chen Qiao, apa yang kau katakan? Bapak Chen, maafkan saya yang belak-belakan. Saya tidak punya wewenang untuk memutuskan masalah ini. Masih harus diskusi masalah ini sama Presiden Su. Hanya keluarga Zhang yang bisa denai kerja sama ini. Lihat, Chen Qiao. Kau tanpa malu-malu menampal di sini. Dan mencari masalah. Li Mei sama sekali tidak termakan tipuanmu. Nah, melihat. Tuan muda Zhang masih punya kekuasaan. Kau tidak bisa sembrono lagi. Ayah, aku tahu. Benar Tuan Muda Zhang adalah kekuatan sejati di desa ini. Lihat dirimu, bau kemiskinan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kamu masih ingin menghentikan kerjasama kita. Mengapa Anda tidak menyerah saja? Li Mei sudah cukup baik kepada... Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Dari tadi cuma aku ayahmu dan pecundang miskin. Aku rasa kau sama sekali tidak punya niat untuk bekerja sama. Chen Qiao, kamu gila. Oh ya, bukankah aku belum mentransfer uangnya padamu? Ayo. Kamu. 5 juta yuan sudah masuk. 5 juta? Sekarang kau punya sikap kooperatif. Kakak Chen, aku juga punya kesulitan. Kalian para dewa bertengkar. Jangan seret bisnis kecil kami ke dalamnya. Kamu sangat kaya. Kenapa kamu perlu jadi tubuh palsu itu bersamaku? Siapa sebenarnya kamu? Orang macam apa? Seorang pecundang miskin dan penjudi busuk. Katap yang bermimpi makan daging angsa. Tuan muda Zhang, anak ini, aku tidak tahu ada apa dengannya hari ini. Masuk ke tokoku, merusak, dan bikin keributan. Chen Qiao, kita bertemu lagi. Hai Bos Li. Orang ini yang kau bilang tak boleh kusentuh. Benar. Apa yang kamu katakan? Kamu pecundang miskin. Chen Qiao, kamu tidak benar-benar berpikir Presiden Su benar-benar menghargaimu kan? Aku memberitahumu. Dia hanya melakukannya untuk membalas kebaikanmu. Serius, kamu kira kamu tuan muda tajir dari Sukshen? Kamu orang busuk sampai ke tulang, sialan. Hanya pecundang miskin, itu saja. Tuan muda Zhang, lihat, dia mengakuinya, bukan. Dia masih takut padamu. Hari ini, jika kamu tidak bersujud padaku 100 kali, kamu tidak akan lolos dari stasiun ini. Kemarin kamu mempermalukan di depan umum. Bayar 1 juta sebagai ganti rugi, dan masalah di antara kita akan selesai. 1 juta. Ada apa-apa kamu takut dengan 1 juta? Kemarin, bukankah kamu masih berpura-pura mulia dan menolak hadiah Presiden Su? Kamu bahkan tidak melihat dirimu itu apa? 1 juta. Terlalu sedikit. Bagaimana kalau aku memberimu 10 juta saja? Apa kamu gila? Apa kamu benar-benar berpikir kamu Presiden Su? Tepat di sampingmu. Kamu pikir kamu siapa? 10 juta. Kamu gila uang kan? Chen Qiao, Xin Qiao, aku hanya tahu kamu sedikit miskin. Sedikit pecundang. Tapi aku tak sangka kamu cuma omong kosong. Tepat sekali. Kamu menghancurkan toko ini juga. Sudah bertindak di depan Tuan Muda Zhang? Apa yang masih kamu sombongkan? Biarkan aku memberitahumu dulu. Aku tidak akan mengembalikan uang ini padamu. Dan kamu harus mengganti rugi padaku 5 juta lagi. Aku ragu kamu bahkan bisa mendapatkannya. Membeli toko seharga 10 juta ya ampun. Mendapatkan 1 miliar di tangan. 1 miliar? Kamu sudah gila memikirkan uang kan? Kamu ini apa? Membeli toko seharga 10 juta, mendapatkan 1 miliar di tangan. Kurasa preman yang kubayar tidak dibutuhkan lagi. Hai, kau pengawal yang mereka sewakan. Berapa banyak yang mereka habiskan? Apa urusannya denganmu?
Lebih baik keluarkan semua uangmu sekarang. Dan bersujudlah padaku. Biar ku pikirkan. Haruskah aku membeli toko dulu? Atau menyewa preman dulu? Sudahlah, aku akan membeli toko dulu. Dia benar-benar memindai kode dan membayar. Xiaoli, dia benar-benar ingin memindai kode. Sudah menerima 5 juta. Ada apa? Tuan Muda Zhang, ini. Tidak bisa berkata-katakan. Berapa banyak yang mereka berikan pada kalian berdua? 10.000. 10.000. Tuan Muda Zhang, ini bukan gaya murah hatimu kan? Akhir-akhir ini agak kekurangan uang. Benar, kalian berdua. Tunjukkan padaku kode QR kalian. Sudah menerima 8000000. Kalian sudah menerimanya kan? Kemarilah. Ada apa ini? Presiden Su pasti memberinya uang. Aku bertanya pada kalian berdua. Apakah mereka suruh kalian datang pukul aku? Aku akan memberi kalian berdua tugas sekarang. Orang di antara mereka yang paling parah dipukuli. Aku akan memberi kalian 1 juta. Bagaimana? Tidak. 1 juta terlalu sedikit. Aku akan memberi kalian 5 juta. Bagaimana dengan 5 juta? Kalian berdua, jangan kemari. Apa yang kalian lakukan? Kalian berdua, jangan kemari. Kalian berdua sebaiknya berpikir baik-baik. Ayahku adalah sekretaris partai desa. Maaf, kakak Xiang. Chen Qiao, kakak Cie, aku salah. Jangan mendekat. Tidak apa-apa, pukul saja keras-keras. Aku akan membayar biaya pengobatannya. Chen Qiao, aku salah. Kakak Cie, jangan pukul aku akan... Bukankah kau baru saja bilang? Aku pecundang bau. Aku hina, mulutku hina. The film was translated Aku buta. and Kakak Chen, narrated by kakak Chen. M-Media. Menjijikkan sekali. Oh, benar. Lin Priau. Dan kau. Apakah kau akan keluar sendiri? Atau haruskah aku membuatmu keluar? Chen Qiao, apa kamu tahu siapa yang sudah kamu singgung? Apa kamu tahu siapa Tuan Muda Zhang? Dia tidak akan melepaskanmu. Lin Priau. Kau benar-benar lupa semua yang kukatakan. Aku jelas sudah melepaskanmu. Mengapa kau masih datang untuk memprovokasiku? Kami memprovokasimu. Kamu jelas punya uang sebelumnya. Kenapa kamu tidak menghabiskannya untukku? Dan kamu malah bicara bayar utang. Aku jijik. Kamu tidak punya uang sama sekali. Kamu hanya meminjam gengsi. Berkat bantuan, nyawa Presiden Su terselamatkan. Dan menindas yang lemah di sini. Aku menindas yang lemah. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi. Adapun orang yang kau sebut maha kuasa itu. Tuan Muda Zhang yang sangat kuat itu. Ketika dia bangun. Mari kita lihat apakah dia masih berani memprovokasiku. Aku sudah melepaskanmu. Jika ada lain kali. Aku pastikan kau takkan pulih seumur hidup. Halo. Tuan Chen, kita hampir sampai. Baiklah, suruh mereka datang. Oh, benar. Cepat, bangunkan dia. Aku hampir lupa. Aku akan menemui tamu penting sebentar lagi. Bangun. Bangun cepat. Chen Qiao, aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku. Sangat kotor. Dasar wanita. Kemarilah. Bukankah kau sangat kuat? Katanya mau bantu nenek menyeberang. Tidak. Kakak Chen. Tolong, lepaskan aku, kakak Chen. Apakah aku melepaskanmu atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi seseorang tidak akan melepaskanmu. Mereka di sini. Anak durhaka, lepaskan dia. Ayah, dasar bodoh yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kau, dasar wanita. Apa yang kau pura-purakan? Kepala desa. Presiden Wang. Presiden Wang macam apa itu? Karena Anda, perusahaan ekspres diakuisisi Bapak Chen. Kau memalukan. Apakah Anda tahu siapa yang sudah Anda sakiti? Bapak Chen,
Bawahan saya kurang disiplin. Saya mohon maaf kepada Anda. Tuan Chen, kita semua dari desa yang sama. Desa lalai mendisiplinkan mereka. Cepat minta maaf pada Tuan Chen. Kakak Chen, maaf aku salah. Maaf, Kakak Chen, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Chen, kami bekerja demi uang. Maaf atas gangguannya, kami pergi dulu. Dan kalian semua, jangan biarkan aku melihat kalian lagi di masa depan. Adapun kau, Lin Priao. Chen Qiao, aku salah. Tidakkah kamu ingat kita pernah saling mencintai? Saling mencintai. Apakah kita pernah saling mencintai, Lin Priao? Dari awal sampai akhir, kau menganggapku apa? Aku mencurahkan isi hatiku padamu. Dan kau bajingan tak berperasaan. Kepala desa. Kuharap dia tinggal di desa ini selamanya. Agar dia tidak pergi ke kota dan melukai orang lain. Tolong awasi dia untukku. Ya Tuan Chen. Aku mengerti. Terima kasih atas donasi Anda untuk desa. Aku harap dia tidak bisa hidup di desa ini. Dan tidak bisa mati. Chen Qiao, kamu tidak bisa melakukan ini. Chen Qiao. Kak, sini, coba paha ayam rebus dari adik. Qiao, rumah ini pasti... Tempat ini sebenarnya tidak buruk. Tidak terlalu jauh dari toko juga. Aku akan beli lagi toko itu untuk kakak kelola. Akan cukup nyaman baginya untuk kembali. Set ini juga tidak akan berhasil. Hai. Set ini. Yang ini sebenarnya cukup bagus. Apakah ada orang di sana? Iya ya. Halo, saya ingin bertanya berapa harga set ini. Tuan. Set ini mahal sekali. The film was translated and narrated Apa by yang kau M bicarakan? Media. Buta. Wah, lihat siapa ini. Ini Chen Qiao, penguntit cantik kita, Lin. Juga pergi melihat rumah itu. Apa yang kau lihat? Bisakah kau membelinya? Orang ini sepertinya ketua kelasku dari universitas. Dulu, aku menyukai Lin Priao. Dia dan Yao Yao mempermalukanku. Tapi aku ingat dia tidak terlihat seperti ini. Ini benar-benar kau, ketua kelas. Bukankah dulu wajahmu penuh bintik? Kau, Chen Qiao, aku memberitahumu. Jangan bicara omong kosong. Apakah kau tahu di mana ini? Dan kau di sini melihat-lihat rumah. Kau tidak pantas. Halo. Berapa harga rumah ini? Aku akan membayar lunas. Tuan, yang ini mahal sekali. Saya punya beberapa properti lain yang tersedia. Mungkin. Masih saja berakting di sini. Properti lain. Dasar pecundang miskin. Kau tidak mampu membeli salah satunya pun. Jangan mengganggu pekerjaan kami. Aku datang ke sini. Kau menjual rumah. Aku di sini untuk membeli rumah. Bagaimana aku mengganggu pekerjaanmu? Lihatlah apa yang kau pakai. Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Tahu berapa besar uang parfum kami? Semprotkan di sini setiap hari. Tidakkah kau merasa bau? Keamanan, cepat usir dia dari sini. Cepat, orang ini. Cepat, usir dia keluar. Tuan, silakan segera pergi. Orang berpakaian tak pantas tak diterima di sini. Kau maksud aku harus pakai jas dan tidak memakai dasi? Aku tidak bisa membeli rumah darimu. Beli rumah. Mengapa saya tidak bisa tinggal di sini? Bisakah kau membelinya? Kau cuma datang untuk ganggu aku. Manajer Liu, tidak seperti itu. Diam. Tuan. Mengesampingkan, apakah Anda mampu atau tidak? Tentu saja. Saya yakin Anda pasti tidak mampu. Jangan bicara soal rumah di sini. Anda bahkan tidak mampu membeli satu toilet pun. Jika Anda bertanya padaku, Anda sebaiknya pergi saja. Jika Anda terus seperti ini, maaf kami harus meminta Anda untuk pergi. Baiklah. Dengan wajah seperti kalian, bagaimana kalian melayani klien kelas atas? Dengan wajah licik yang memutarbalikkan fakta. Beraninya kau? Kamana, usir dia dari sini.
Kemarilah dan lihat apa ini. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Dikatakan, kartu hitam khusus pemilik simpanan 500 miliar. Dan itu harus diautentikasi dengan nama asli. Tidak bisa dipindah tangankan. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini kartu hitam tertinggi? Kamu jelas hanya seorang bucin yang selalu ikut Lin Piao makan mie instan. Ketua kelas. Apa yang bisa saya katakan tentangmu? Apakah itu konyol atau bodoh? Gesek kartu saya. Saya ingin semua villa kosong di kompleks Anda. Semua komisi untuk wanita muda ini. Saya tidak akan meladeni Anda, namun Anda terus mengganggu saya. Jika aku tak buatmu sedikit menderita, Anda tidak akan tahu tempat Anda. Cepatlah gesek kartu Anda untuk membeli rumah. Kakak Liu, aku tidak tahu dia kaya. Tapi memang benar dia melecehkanku. Pikirkanlah, Kakak Liu, jika dia benar-benar... Demi kami. Benar sekali, Presiden Su. Tegakkah Anda lihat warisan ayah hancur? Tuan muda Su pria berbakat dan tampan. Kalian semua. Su muka ini adalah konsekuensi dari menentangku. Jalan ke surga ada, tapi kau tolak. Tak ada gerbang neraka, tapi kau tetap masuk. Sekarang aku sedang tidak mood. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak setuju, Grup Su, aku akan buat dia hilang dari Sukshen. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Kau bagikan semua uang untuk semua orang. Aku akan setuju denganmu, Presiden Su. Hai, istri. Masalah sebesar ini. Kenapa tidak bicarakan ini dengan suamimu? Kamu akan menjualnya ke orang lain saja. Lalu, bagaimana kamu nafkahiku nanti? Chen Qiao. Siapa di sini? Kenapa kau bersandar di sana? Apa istrimu akan menjadi mainanku? Kau pikir itu tidak cukup? Kau akan datang lagi membersihkan rumahku. Ya Tuhan. Siapa itu? Saya tidak tahu. Siapa sepertinya pacar Presiden Su? Berpakaian biasa, dia tak akan bunuh diri kan? Suami, kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang jangan datang? Haruskah aku jadi pahlawan penyelamat putri? Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Baiklah, ayo pergi. Cheng Qiao. Kau anak muda, kau benar-benar tidak takut mati. Cepat kemari, sujudlah padaku 3 kali. Aku akan mengampuni nyawamu. Tuan muda Su, kau pikir aku tak bisa apa yang kau bisa? Aku bahkan bisa melakukan lebih dari itu. Kau hanya seorang kurir rendahan. Kau berpura-pura menjadi orang penting di depanku. Buang air dulu, lihat dirimu. Layakkah kau? Aku tahu di antara kalian bertiga. Seseorang mengambil uangnya. Sekarang, aku akan menawarkan harga 2 kali lipat untuk membeli ulang saham milik kalian. Dia berpura-pura jadi apa? Dia tahu berapa yang Tuan Muda Su bayar. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Melipat gandakan tawaranku. Apa kau pernah melihat seperti apa uang itu? Apa kau pernah melihat uang sebanyak itu? Kau ingin bersaing denganku? Apa kau pantas? Tuan Muda Su, jangan keterlaluan. Aku akan ikut denganmu kalau begitu. Pengangguran kelas atas Sukseng yang terhormat. Dengan kemampuan hanya segini, dan uang hanya segini. Siapa yang kau sebut benalu? Berlututlah di depanku. Ambil dengan mulutmu, satu persatu, untukku. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Sekarang aku menemukan sesuatu yang menarik. Beberapa orang kaya dan berkuasa sering lupa asal-usul mereka sendiri. Masing-masing lebih berlebihan dari yang lain. Satu lebih sombong dan menindas dari yang lain. Mereka tak sadar selalu ada yang lebih baik. Dan di atas langit masih ada langit. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau mulai bicara omong kosong. Chen Qiao, tidak apa-apa. Paling buruk, aku tidak akan menginginkan Grup Su lagi. Jangan khawatir, bukan apa-apa. Apa kau mencari masalah? Tuan Muda Su, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku menang, ambil antek-antekmu dan uangmu. Dan keluar dari Grup Su. Aku benci taruhan konyol. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Karena aku punya lebih banyak uang darimu. Dia gila? Dia benar-benar gila. Apakah Anda tahu siapa ini? Ini Tuan Muda Su. Kau ingin dengar omonganmu sendiri. Aku tidak punya uang sebanyak dirimu.
Aku tidak punya uang sebanyak dirimu. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana ini mungkin? Ini. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Siapa yang terima keuntungan dari Tuan Muda Su? Sekarang, ambil uang 2 kali lipat. Lalu tanda tangani kontrak ini untukku. Kembalikan sahamnya kepada Presiden Su. Dan kemudian keluar dari grup Su. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jika aku menemukan sebaliknya. Maaf, Presiden Su, Tuan Chen. Apa yang kau lakukan? Manusia mati demi kekayaan. Maaf, Presiden Su. Kau juga. Tuan Muda Su, sepertinya. Aku tak bisa bersihkan untukmu lagi. Bagaimana kau? Berani. Datang. Tuan Su. Aku tetap pada perkataanku. Aku pasti akan menghadiri resepsi ini. Baiklah. Aku akan mengingatmu. Ayo pergi. Sayang, kau luar biasa. Ya, kakak Chen Qiao, kamu sangat keren barusan. Kamu seperti seorang Taipan Wall Street. Kita hanya pamer tipis-tipis. Sayang, bersiaplah. Kita harus menghadiri resepsi ini. Tapi, kita baru saja berhasil merebut kembali grup Su. Bagaimana jika kita pergi? Sayang, kita tidak bisa hanya merebut kembali grup Su. Kita harus membasmi mereka sepenuhnya. Tuan Muda Su, mohon tenang. Apa yang kau katakan? Di Su Chen, sejak kapan aku alami kerugian begini? Sebarkan berita ini. Siapapun yang gabung dengan keluarga Su akan menjadi musuh keluarga Suku. Gunakan semua sumber daya yang tersedia. 3 hari kemudian, bawa kedua orang itu kemari padaku. Berlutut dan minta maaf. Anda Presiden Su kan? Permisi. Mohon tunjukkan undangan Anda. Undangan apa? Jika Anda tidak punya undangan, pria ini tidak bisa masuk. Kau tahu siapa aku? Saya tahu Anda adalah Presiden Su. Lalu, kenapa kau tidak membiarkan kami masuk? Tidak bisa. Dia tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa? Presiden Su adalah pacar tuan muda kami, Anda. Anda ini apa? Siapa yang bilang Anda boleh masuk? Tuan Muda Su ini benar-benar kejam. Dia langsung menempatkan mereka pada tempatnya. Mereka telah menyinggung Tuan Muda Su. Mereka akan benar-benar menderita di resepsi hari ini. Sayang sekali kecantikan hebat seperti Presiden Su. Omong kosong, kapan aku pernah jadi pacarnya? Ya, itu bukan urusanku. Tuan muda kami bilang kau tidak diizinkan masuk. Apakah ini cara Tuan Muda Su menjamu tamu? Aku dengar pemilik restoran ini sangat berkuasa. Apakah dia cuma anjing Tuan Muda Sungu? Bukankah itu Chen Qiao? Kenapa kau berdiri di sini dan tidak masuk? Tidak ada undangan. Lihat, aku punya satu di sini. Ini dia. Maaf, tanganku terpeleset. Chen Qiao, jika kau ingin masuk, maka ambil itu. Tuan Muda Su, jangan memancing nasib. Kami tidak akan menghadiri resepsi itu. Jangan terburu-buru, wanita cantikku. Jangan sampai gak datang, nanti nyesel.
Sudah hampir waktunya. Tuan Su, mitra utama semua sudah keluar dari grup kami. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, istri. Tuan Muda Su, aku memberitahumu. Aku pasti akan menghadiri resepsi ini. Aku pasti tidak akan mengambil undangan ini. Cheng Qiao, kau benar-benar... Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Dengan suamimu, semuanya bisa diselesaikan. Semuanya, tenanglah. Dengarkan saya sebentar. Hari ini menandai ulang tahun ke-80 grup Su kami. Sebagai perusahaan generasi ketiga, terima kasih kepada semua kolega yang hadir. Atas bantuan Anda kepada grup Su kami. Saya yakin semua orang tahu. Selalu ada orang bodoh yang tidak tahu diri. Yang ingin menantang otoritas grup Su kami. Siapa itu? Siapa yang berani menantang grup Su? Siapa lagi kalau bukan grup Su? Aku rasa masalahnya tidak sesederhana itu. Jangan khawatir, istriku, bukan apa-apa. Semuanya, tenanglah. Mungkin belum semua orang menyadarinya. Beberapa sudah membuat pilihan tepat. Yaitu bergabung dengan grup Su. Dengan dalih perjamuan ini, saya ingin memberitahukan kepada semua orang, semua mitra grup Su. Sudah selesai kerja sama mereka. Grup Su berada di ambang kebangkrutan. Sekarang, saya dengan tulus mengundang Anda semua untuk bersama-sama membagi grup Su. Mohon gunakan kekuatan kita masing-masing untuk mengakuisisi grup Su di berbagai industri. Mereka yang masuk keluarga Su hari ini dan menekan keluarga Su menerima sambutan tulus dari keluarga Su. Modal awal 5 miliar per orang per keluarga. Biarkan aku. Kontraknya ditandatangani di mana? Anda bisa mengklaimnya sekarang. 5 miliar. 5 miliar. Mohon cepat. Tuan Muda Su menghabiskan 5 miliar. Untuk menekan kita, keluarga ini punya begitu banyak, 5 miliar. Berapa banyak uang itu? 5 miliar. Apakah itu banyak? 5 miliar mungkin tidak banyak bagimu. Tapi bagi kebanyakan orang, itu sudah sangat banyak. Dan mereka mungkin takut pada pengaruh keluarga Su. Halo, ini Buruk, Presiden Su. Grup Su kita diambang kehancuran total. Semua pekerjaan dan pemasok telah mengakhiri kerja sama mereka. Dalam keadaan ini, dalam waktu kurang dari 5 menit, grup Su akan bangkrut dan berutang besar. Apa? Dasar gigolo. Bersama kakak Xiao bukan berarti kau bisa senaknya. Lihat itu. Selama saya mengucapkan sepatah kata, kau bukan tandingan. Tuan Muda Su, jika Anda melakukan ini, bisakah keluargamu membayar kompensasinya? Bisakah kau membelinya? Jika saya bilang kau bodoh, kau memang bodoh. Kau belum tahu kekuatan uang keluarga Su. Si cantik kecil, proposal saya sebelumnya masih berlaku. Omong kosong. Bahkan jika aku tidak menginginkan grup Su lagi, aku tetap tidak akan membiarkanmu berhasil. Ya ampun, omong besar sekali. Bisakah kau membayar kompensasi sebesar ini? Siapa yang kau andalkan bocah gigolo ini? Tidak. Bocah gigolo ini bahkan membantu kakak Xiao. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Tuan Muda Su, katak dalam tempurung tapi masih ngayal. Benar-benar merasa selevel dengan saya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau jelas tidak selevel denganku. Saya langit, kau bumi. Hanya serangga belaka. Satu ludahku bisa habisi kawanan serangga. Presiden Su, bukankah dulu kau menolak kerjasama? Bagaimana kalau begini? Tadi malam kau tidur bersamaku dan Presiden Su. Dan aku akan setuju untuk bekerja sama denganmu? Kau berlutut dan minta maaf kepada istriku. Astaga, dasar gigolo. Apa yang kau teriakkan sekarang? Apa kau pikir kau pantas aku meminta maaf padamu? Dia ingin aku meminta maaf padanya. Gila. Dia sudah gila. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. kita Presiden Liu. Tadi Anda menyuruh saya sujud minta maaf ya? Baiklah, Tuan Liu. Sekarang, Anda panggil saya Ayah Chen. Kemudian saya akan beri jalan keluar dengan niat baik. Saya beri Anda jalan keluar tanpa harus berhutang. The film was translated and Cheng Qiao, narrated by kamu M gila. Media.
Jangan kira satu panggilan telepon bisa menakuti kami. Apakah kau sudah gila? Mau saya carikan ahli saraf untukmu? Kau harus pergi periksa baik-baik. Tuan Liu, suamiku punya temperamen buruk. Sebaiknya kau cepat. Apa yang kau lakukan, Bangun? Tuan Muda Su, perusahaanku bangkrut. Kesabaran saya terbatas. Cepat bersujud untuk meminta maaf. Aku salam. Ayah Chen, Anda hebat. Jangan turun ke level orang rendahan. Tolong beri aku jalan keluar. Ayah Chen, apa yang kau lakukan? Kau adalah anggota keluarga Su saya. Cepat bangun. Bukankah itu Tuan Liu? Kenapa dia berlutut pada pacar Presiden Su? Kenapa? Bukankah grup Su katanya bangkrut? Saya akan memberimu kesempatan untuk hidup. Saya memberimu waktu 5 detik sekarang. Segera menghilang dari sini. Kalau tidak, saya buat Anda berutang 300 miliar. Terima kasih. Ayah, terima kasih, Ayah. Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Muda Su, katanya saya hampir selesai, benar. Kenapa saya tak sadar apa-apa? Ya, Tuan Muda Su. Antekmu. Kenapa dia tidak memperhatikanmu lagi? Chen Qiao, apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Tuan Muda Su, Anda tidak akan pernah bisa bersaing dengan saya. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chen Qiao. Saya adalah suami Su Muke. Barusan, Tuan Muda Su menawarkan Anda keuntungan besar untuk memutuskan hubungan dengan kami. Saya membuat perkiraan kasar. Nilai pasar Anda tidak lebih dari 50 miliar. Saya kasih kalian 200 miliar per orang sekarang. Asal Anda tidak lagi kerjasama dengan keluarga Su. Grup Su pasti tidak akan mudah menyerah. Kenapa kami harus percaya padamu? Tepat sekali, tepat sekali. Siapa tahu kamu bisa dapat uang itu. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Hanya saya yang bisa memberimu uang tunai. Dia menjanjikanmu 200 miliar tanpa bukti. Omong kosong apa yang dia katakan? Tepat sekali. Benar, mengapa kami harus membantumu? Anda bisa memilih untuk tidak percaya pada saya. Anda mungkin juga tidak membantu saya. Tapi hitungan mundur dimulai sekarang. Tiap 5 detik, salah satu akan mendapat telepon. Saya tidak mencari bantuan atau pendapat Anda. Saya hanya memberitahu Anda. Apa diakuisisi? Apa yang kamu katakan? Chen Qiao menawarkan 200 miliar. Saya beri kalian satu kesempatan terakhir. Sekarang, ada yang masih mau kerjasama dengan keluarga Su. Ya ampun, ternyata benar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku terlalu lambat. Perusahaanku hilang. Tuan Chen, Kakak Chen, tolong tanda tangan dengan saya. Jangan terburu-buru, satu persatu, perlahan. Datanglah temui kami, Presiden Su, mulai sekarang. Anda semua adalah anak perusahaan Su Group. Terima kasih, suami. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya kau? Tuan Su, sudah kubilang. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Apakah Anda pikir ini akhirnya? Saya akan membuat Anda membayar untuk semua yang telah Anda katakan dan semua yang telah Anda lakukan. Jangan kira semua orang akan menolak kerja denganku. Kau bisa membuatku tunduk padamu. Mimpi saja. Tuan Su, bersujud dan akui kesalahanmu sekarang. Bisa jadi saya ampuni warisan keluarga Anda yang telah berabad-abad. Chen Qiao, bagiku, kau hanyalah serangga. Hanya seekor semut. Anda tak akan sadar sampai terlambat. Lakukan. Saya beritahu kau, keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Apa dia sedikit bodoh? Benar, siapa yang peduli keluarga Su sekarang? Aku serius. Tanpa ayahnya, dia itu apa? Dia bukan apa-apa. Baiklah, baiklah. Ayo cepat tanda tangan kontrak dan ambil uang. Jika Anda tak bersujud dan minta maaf saat ini, kesempatan lain tidak akan datang nanti. Chen Qiao, bagaimana jika ada yang tidak kerja sama denganku? Saya belum pakai seluruh kekuatan keluarga Su. Saya beritahu kau, kekuatan keluarga Su berada di luar imajinasimu. Di luar dugaan, omong kosong. Kau berani mendorong tuan muda ini. Kau mencari mati, tuan muda ini. Omong kosong. Kakak Chen, bagaimana kalau aku bantu menjahit mulutnya? Mulai sekarang, kami akan ikut kata Kakak Chen. Berlutut dan bersujudlah sebagai permintaan maaf.
Cheng Qiao. Kau berani memperlakukan saya seperti ini. Apakah kau tahu siapa ayah saya? Kau tahu pengaruh keluarga Su kami di Suchen? Minta maaf. Saya membenci, dasar wanita. Dan kamu, Cheng Qiao, saya beritahu kau, jika kau punya nyali, bunuh saya di sini sekarang. Bagiku, kau bukan apa-apa. Bukan apa-apa sama sekali. Aku memberitahumu, kau sendiri yang mencari masalah ini. Kau menuai apa yang kau tabur. Tak satu pun dari kalian pergi hari ini. Ayahku akan segera tiba di sini. Tuan Su, kenapa kita tidak menunggu dan melihat saja? Mari lihat gelombang apa yang ayahmu bisa buat. Cheng Qiao, tunggu saja. Kau tidak sadar seberapa menakutkan ayahku. Yang kau sakiti bukan aku, melainkan seluruh keluarga Su. Cheng Qiao, siapa Cheng Qiao? Di mana Cheng Qiao? Ayah, aku di sini. Cheng Qiao. Tidak, Tuan Chen. Anda adalah Tuan Chen. Ada apa ini? Aku gagal mendidiknya dengan baik. Tuan Chen, tolong beri aku belas kasihan. Tolong beri keluarga Su kami jalan keluar. Apa yang ayah bicarakan, ayah? Apa kau tahu siapa Tuan Chen? Dasar bajingan. Kau memprovokasi Tuan Chen. Karena kamu, nah, Tuan Chen habiskan triliunan. Seluruh keluarga Su akan bangkrut. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah, bagaimana bisa aku melahirkan orang sepertimu? Tuan Chen, aku mohon, tolong ampuni keluarga Su kami. Istriku, bagaimana menurutmu? Aku rasa, kalau begitu biarkan keluarga Su benar-benar hilang dari Sucheng. Aku tidak makan ini lagi, singkirkan. Makan malam sudah siap. Bagus, tepat waktu. Kakak sudah memasak. Ayo makan. Pelan-pelan sedikit. Kakak, bukan hanya kau cantik, tapi masakanmu juga benar-benar luar biasa. Beberapa hidangan ini juga kubuat. Terus, kakak iparku memujiku. Moke sedang hamil sekarang. Nutrisinya harus terjaga. Kakak, apa perlu kau mengatakan itu? Aku sudah dapat layanan pengasuhan anak terpadu. Hanya kamu yang tahu cara pamer.